Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Michael, yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Michael bersama keluarga kecilnya, kini sedang dalam perjalanan, untuk berlibur ke kampung halaman mereka, yang berada di sebuah desa terpencil. Istri Michael diketahui bernama Santi, dan kedua anak mereka, diketahui bernama Charlie dan Janet. Singkat cerita, keluarga ini akhirnya sampai ke rumah peninggalan ayah Michael. Akan tetapi, keadaan di dalam rumah tersebut tampak sangat berantakan dan berbau busuk yang menyengat hidung. Michael lantas bercerita kalau rumah ayahnya itu sering dikunjungi oleh adik Michael yang diketahui bernama Nolan. Michael lantas menduga mungkin sebelumnya Nolan menginap di rumah tersebut. Mengetahui akan hal itu, tentu saja Santi merasa kesal. Seharusnya adik Michael yaitu Nolan, membereskan rumah tersebut, sebelum ia pergi. Menanggapi itu, Michael lantas mengatakan, kalau ia sudah berusaha menghubungi Nolan. Akan tetapi, adiknya tersebut, tidak kunjung menjawab telepon dari Michael. Michael pun menduga, mungkin karena sinyal buruk di desa tersebut, yang membuat Nolan, tidak bisa menjawab panggilan dari Michael. Sementara Charlie dan Janet juga merasa kesal kepada Michael, yang malah membawa mereka berlibur di desa terpencil, yang bahkan sinyal ponsel saja sulit. Michael lantas bercerita mengenai silsilah keluarganya, yang merupakan pengungsi dari Timur Tengah, yang mana ayah Michael merupakan veteran perang yang begitu sangat dihormati. Sehingga pada akhirnya, Michael mengikuti jejak sang ayah, yaitu menjadi seorang prajurit tentara. Granddad? We also... Kemudian di malam harinya, Michael menjelaskan kepada Janet dan Charlie. Alasan dirinya mengajak mereka berdua, berlibur ke kampung halaman masa kecilnya, yaitu untuk mengajarkan kedua anaknya itu, arti kebersamaan dalam kesederhanaan, tanpa kemewahan dan juga internet. Seperti yang dulu dilalui oleh Michael, saat masih kecil bersama keluarganya, yang hidup dalam kesederhanaan. Sehingga pengalaman hidupnya tersebut, pada akhirnya membentuk Michael, menjadi pribadi yang pantang menyerah. New York? Shake. Yeah, I wonder who she'll end there from. I love you too. Berpindah di keesokan harinya, terlihat Michael sedang melamun, mengenang masa kecilnya di rumah itu. Lalu Michael dihampiri oleh istrinya, yang pada akhirnya mengerti, kenapa Michael memilih berlibur di sini. Karena desa ini memang indah, sepi dan menenangkan, dan jauh dari hiruk pikuk kota. So peaceful. That's what I like about it. Selesai sarapan, Michael langsung mengajari keluarga kecilnya, cara menembak yang benar, seperti yang biasa ia lakukan. Hold it, North, and you're gonna squeeze it. I'm good. Janet yang masih kesal dengan si ayah, ia pun menolak dilatih, dan langsung mengurung diri ke kamarnya. Menyadari akan hal itu, Santi langsung menemui Janet, dan berusaha menasehatinya. Setelah dinasehati oleh si ibu, akhirnya Janet sudah tidak kesal lagi. Lalu kita diberitahu, bahwa ternyata, Janet mengidap penyakit asma, dan selalu bergantung pada alat penghirup nafas. You've done is complain as holiday. Being so selfish, this is... Adegan berpindah di malam harinya, yang mana Charlie dibuat kesal, karena TV di rumah tersebut, sangat sulit untuk dinyalakan. Melihat hal itu, Michael pun mencoba memperbaikinya. Namun secara tidak sengaja, Michael menemukan dua buah tas besar, di belakang lemari TV tersebut. Kemudian, Michael menyuruh Charlie dan Janet, untuk masuk ke dalam kamar sebentar. Please. What are you doing? Setelah itu, Michael memeriksa isi di dalam tas tersebut. Yang mana ternyata, isinya adalah uang, dan juga paket barang haram. Michael pun bisa langsung menyimpulkan, kalau kedua tas tersebut, adiknya lah yang menyembunyikannya. Pada saat yang bersamaan, Charlie melihat ada sesuatu di bawah ranjang tempat tidur mereka. Ia pun bergegas memberitahu Michael, dan Michael pun langsung memeriksanya. You alright?
Yang mana ternyata, itu adalah jenazah adik Michael, yaitu Nolan. Ternyata bau yang menyengat tersebut, berasal dari mayat Nolan, yang sudah mulai membusuk. Mengetahui si adik tewas secara mengenaskan, tentu Michael sangat sedih dan terpukul. Michael merasa kalau rumah tersebut, sudah tidak aman lagi untuk dihuni. Ia pun bergegas membawa keluarganya, meninggalkan rumah tersebut, malam ini juga. Namun ketika hendak beranjak pergi, Michael melihat ada sebuah mobil, yang sedang mengarah ke rumah tersebut. Sontak Michael pun bergegas, membawa keluarganya masuk lagi ke dalam. Dan untuk berjaga-jaga, Michael dan istrinya, terpaksa harus memegang senjata. Sedangkan Charlie, tampak begitu panik dan ketakutan. Melihat itu, Michael pun berusaha menenangkannya. Sudah hampir 2 jam berjaga, mobil tersebut ternyata tidak jadi singgah, dan bahkan, sudah tak terlihat lagi dari kejauhan. Namun Michael tetap berjaga dengan senjatanya, karena ia khawatir, mobil tersebut akan datang lagi. Hingga di keesokan paginya, Michael membawa keluarganya, untuk segera pergi dari rumah tersebut. Namun sialnya, mobil tersebut datang lagi. Menyadari akan hal itu, Michael menyuruh kedua anaknya, untuk tetap berada di rumah. Sedangkan dirinya dan sang istri, akan mencoba berhadapan dengan mereka. Ternyata yang datang tersebut, adalah seorang bos gangster lokal, yang diketahui bernama Jack. Jack datang bersama dengan tangan kanannya, yang diketahui bernama Henry. Dan ternyata, Michael kenal dengan Jack, yang juga seorang mantan pasukan khusus. Yang mana Michael, adalah atasan Jack, saat bertugas di Afghanistan. Akan tetapi, setelah pensiun dari dunia militer, Jack malah beralih profesi, menjadi seorang ketua gangster, yang menjalankan bisnis barang haram. Sejak dulu Michael memang membenci Jack, yang membawa pengaruh buruk kepada adiknya. Dan Michael juga dapat menyimpulkan, kalau Jack lah, yang telah menghabisi adiknya. Kemudian, Jack menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk mengambil 2 tas besar, yang berisi uang dan paket barang haram, yang telah dicuri oleh adik Michael. Karena barang haram tersebut, harus segera Jack selundupkan, kepada ketua kartel Meksiko, dalam waktu 3 hari. Dan atas dasar itulah, Jack terpaksa harus menghabisi Nolan, karena telah berani mengkhianatinya. Michael meyakini, kalau tas tersebut tidak ia serahkan, Jack pasti akan menghabisi ia dan keluarganya. Dan bila Michael menyerahkan tas tersebut, Jack juga tetap akan menghabisi mereka, demi membungkam semua saksi mata. Sehingga dengan terpaksa, Michael mengatakan, kalau ia sama sekali tidak tahu menahu, terkait tas yang dimaksud oleh Jack. Akan tetapi, Jack tetap tidak percaya, dan ia kembali mendesak Michael, agar segera menyerahkan tas tersebut. Jack yakin kalau tas tersebut, sudah berada di tangan Michael. Karena kalau tidak, mana mungkin Michael dan keluarganya, bergegas meninggalkan rumah tersebut. Sehingga pada akhirnya, Michael pun akhirnya jujur, bahwa tas yang Jack cari, memang sudah ada di tangannya. Namun Michael menolak menyerahkannya, sebelum Jack, membiarkan keluarganya keluar dengan selamat, dari desa tersebut. Tentu saja Jack menolak tawaran tersebut, karena jika keluarga Michael ia biarkan pergi, maka mereka pasti akan melapor ke polisi. Sehingga Jack terpaksa memakai cara kekerasan, untuk mendapatkan tas miliknya. What's mine? Give us a free passage out. I won't repeat myself in those. We came. Kemudian, ia membawa tangan kanannya pergi, untuk menjemput pasukan tentara bayaran, guna menghabisi Michael dan keluarganya. Karena Jack kenal betul dengan sosok Michael, seorang kapten tentara pasukan khusus, yang tidak mudah untuk ditumbangkan. Selain itu, Michael juga memiliki senjata. I'll take any chances. It's Mickey. You know what to do. Sementara anak buahnya yang lain, Jack tugaskan, untuk berjaga di kawasan rumah Michael. Memastikan agar Michael dan keluarganya, tidak meninggalkan rumah tersebut. Kemudian, Jack dan juga tangan kanannya, segera pergi menjemput pasukan tentara bayaran. Sementara itu, Michael kembali membawa istrinya, masuk lagi ke dalam rumah. Santi sempat kesal dengan Michael, yang menolak menyerahkan tas tersebut, agar mereka semua, bisa segera pergi dari sana. Menanggapi itu, Michael lantas menjawab, kalau tas tersebut diserahkan, Jack tetap akan menghabisi mereka semua, untuk melenyapkan semua saksi mata. Michael meminta Santi untuk tidak panik, karena apapun yang terjadi, Michael tidak akan membiarkan, keluarganya dihabisi oleh kelompok Jack.
Pasukan tentara bayaran yang disewa oleh Jack kini sedang dalam perjalanan menuju ke rumah tersebut guna menghabisi Michael dan keluarganya. Pasukan tentara bayaran ini dipimpin oleh Kapten Frank. Beralih ke Michael dan keluarganya yang secara mengendap berusaha meninggalkan rumah tersebut sembari membawa 2 tas itu. Dengan begitu berhati-hati, akhirnya keluarga Michael berhasil meninggalkan rumah tersebut dan langsung menuju ke tengah hutan. Pada waktu yang bersamaan, pasukan tentara bayaran sudah sampai yang bersiap akan melakukan penyerangan. Akan tetapi, mereka baru menyadari kalau Michael dan keluarganya telah berhasil kabur dari rumah tersebut. Okay? Supposed to watch them. Di waktu yang bersamaan, Jack dihubungi oleh ketua kartel Meksiko. Mendesak agar Jack segera menyerahkan barang haram tersebut. Mengingat, uang transaksi barang haram tersebut sudah ia serahkan kepada Jack. Apabila Jack gagal mendapatkan kembali barang haram tersebut, maka si ketua kartel tidak akan segan-segan menghabisi Jack dan kelompoknya. Bahkan, si ketua kartel tersebut menugaskan anak buahnya untuk terus memantau Jack. Setelah itu, Jack menugaskan semua anak buahnya untuk bersiap siaga. Karena sebentar lagi, mereka akan menjalankan misi pemburuan. Jack sangat yakin kalau Michael dan keluarganya masih berada di dalam hutan tersebut. Setelah berlari cukup jauh, Michael lantas mengajak keluarganya beristirahat di sebuah bukit batu. Mengingat, hari juga sudah mulai gelap. Setelah itu, Michael menyembunyikan perlengkapan senjatanya tak jauh dari bukit itu, termasuk menyembunyikan kedua tas tersebut. Kemudian, Michael kembali mendatangi kawasan rumahnya. Berpindah ke Jack dan pasukannya yang masih berada di rumah tersebut. Jack pun lantas menceritakan kepada seluruh anak buahnya kalau Michael adalah mantan atasannya saat bertugas di Afghanistan dulu. Jack menyuruh semua pasukannya agar terus berwaspada dalam misi pemburuan nanti. Karena lawan yang akan mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Jack kenal betul dengan sosok Michael yang sangat lihai dan brutal. Membantai ratusan musuh bersenjata seorang diri sudah menjadi makanan sehari-hari Michael saat bertugas di medan perang dulu. Tapi bedanya kali ini, Michael memiliki satu kelemahan, yaitu keluarganya. Mickey, a wife and 2 sons. Menanggapi akan hal itu, ketua pasukan tentara bayaran malah tertawa terbahak-bahak. Mereka begitu sangat percaya diri akan mampu membantai Michael dengan sangat mudah. Mengingat, Michael hanyalah seorang diri saja, sedangkan pasukan mereka berjumlah puluhan orang. All of us out here for one man. Di balik itu, Jack dan pasukannya tak menyadari kalau Michael sedang mengintai mereka. Sementara itu, anak buah ketua kartel tampak kesal kepada Jack, yang telah dengan ceroboh menghilangkan paket barang haram tersebut, sehingga menyusahkan mereka semua. Menanggapi itu, inilah yang diperbuat oleh Jack. Menyaksikan kebrutalan kelompok Jack, pasukan tentara bayaran ini tampak terdiam dan tidak berani lagi menentang Jack. Setelah itu, mereka mulai menyusuri hutan dalam mencari Michael secara berpencar. Does anyone else have anything that you can all divide bars? Sedangkan 2 orang dari mereka bertugas berjaga di kawasan rumah tersebut. Berpindah ke Michael, yang sudah kembali bersama keluarganya. Michael memberitahu keluarganya kalau kawasan hutan tersebut telah dikepung oleh kelompok Jack, yang bergabung dengan pasukan tentara bayaran dan juga kelompok kartel Meksiko. Selama mereka masih berkeliaran di hutan tersebut, maka Michael dan keluarganya tidak akan bisa keluar dari hutan tersebut. Hingga pada akhirnya, Michael memutuskan untuk melenyapkan mereka satu persatu. Michael lantas menugaskan Charlie untuk menjaga ibu dan adiknya selama bersembunyi di bukit tersebut. Dan tanpa membuang waktu lagi, Michael pun mulai beraksi seorang diri. Berpindah ke Jack, yang mendapat laporan dari seorang anak buahnya, yang merasa ada seseorang yang tengah mengikutinya dari belakang. Dan ternyata orang itu adalah Michael, yang langsung menghabisi si anak buah.
Kemudian, Michael mengambil radio tersebut, dan terhubung langsung dengan Jack. Jack berusaha mematahkan semangat Michael, dengan bercerita, proses saat ia membunuh adik Michael, dengan cara yang sangat brutal. Jack juga mengancam, akan melakukan hal yang sama, kepada keluarga Michael. Apabila mantan atasannya itu, tidak segera menyerahkan diri, sembari membawa tas tersebut. Akan tetapi, upaya Jack dalam mematahkan mental Michael, sepertinya tidak begitu berhasil. Now you tell me. Berpindah ke Santi, yang berusaha menenangkan kedua anaknya, yang tampak sangat panik dan ketakutan. Santi bercerita mengenai sosok Michael, yaitu ayah mereka, yang tidak pernah pantang menyerah. Karena sedari kecil, Michael sudah dididik keras oleh ayahnya, yang merupakan seorang tentara. Ditambah dengan pengalaman Michael, saat bertugas di medan perang. Santi sangat yakin, kalau Michael pasti mampu, melindungi keselamatan keluarganya, dengan menghabisi kelompok Jack, satu persatu. Why would Dad want to... Military man from a very young age. Place reminds him of war. Di balik itu, Jack dan juga kelompoknya, kini sudah semakin berwaspada. Karena ternyata, bukan hanya mereka yang tengah memburu Michael, tetapi Michael, juga tengah memburu mereka. Di tengah perjalanan, anak buah Jack yang bernama Tom, menemukan alat bantu nafas milik Janelle, yang terjatuh di tengah hutan, yang mungkin bisa menuntun mereka, menemukan lokasi persembunyian keluarga Michael. Berpindah ke Charlie, yang menjadi semakin panik, karena ayahnya belum juga kembali, padahal sudah lebih dari 2 jam. Charlie yang khawatir dengan keselamatan sang ayah, memutuskan untuk menyusulnya ke tengah hutan. Akan tetapi, Santi melarang Charlie pergi, karena Michael sudah berpesan, agar Charlie menjaga ibu dan adiknya. Namun Charlie mengabaikan larangan dari si ibu, dan bersikeras ingin pergi, namun inilah yang terjadi. We are not leaving this cave. Sit down. Michael kembali, dan langsung memarahi Charlie. Kemudian, Michael mengatakan kepada Santi, terkait kelompok Jack, kini sudah tersisa 9 orang. Mengetahui akan hal itu, Santi lantas menyuruh Michael, untuk beristirahat sejenak. Untuk mengumpulkan tenaga, dalam melawan kelompok Jack. Mengingat, malam juga sudah hampir tiba. Mickey, answer me. Lalu di malam harinya, Jack kembali menghubungi Michael. Jack kembali mengenang jasa Michael, yang telah mendidiknya. Sehingga Jack menjadi tentara pasukan khusus, yang memiliki skill menembak, dan bertarung yang cukup handal. Jack juga kembali mengingat, pengalaman saat bertugas di Afghanistan. Di tengah misi di negara tersebut, Jack dan bersama dengan kaptennya, malah menjalankan bisnis ilegal, yaitu perdagangan organ manusia. Yaitu organ tubuh ribuan prajurit, yang telah gugur di medan perang, termasuk organ tubuh ratusan ribu, warga lokal yang tidak berdosa. Michael yang mengetahui akan hal itu, ia pun berusaha, membongkar kebusukan mereka. Akan tetapi, Michael yang hanya seorang sersan, tidak bisa berbuat banyak, dalam menentang si kapten. But I should have nothing to do with this. Well, come and get... Santi yang mendengar percakapan Michael dan Jack, tentu ia merasa terkejut. Karena ternyata, Michael tidak pernah bercerita sedikit pun, mengenai pengalamannya di medan perang. Santi lantas meminta Michael, untuk menceritakan semuanya, agar trauma Michael di medan perang, bisa sedikit berkurang. Menanggapi itu, Michael pun mengatakan, kalau Santi tidak akan mungkin sanggup, mendengar seluruh cerita pengalaman brutalnya. Bahkan, pengalaman brutal tersebut, sampai saat ini, masih terus menghantui Michael. Kill me. Stacy. Doesn't go. Di balik itu, seorang anak buah Jack, tersesat dan terpisah dari timnya. Kemudian, Michael muncul, dan langsung menghabisinya. Berpindah ke Janet, di mana penyakit asmanya, tiba-tiba kembali kambuh, sedangkan alat bantu nafasnya telah hilang. Melihat hal itu, Charlie malah panik, dan langsung berlari ke tengah hutan, guna mencari alat bantu nafas Janet. Santi berusaha mencegat Charlie, namun ia tidak berhasil. Jake! Are we back? I'm back here! Adegan berpindah di pagi harinya, yang mana kelompok Jack, menemukan jasad anggota mereka, yang tadi malam dihabisi oleh Michael. Yang mana kejadian ini, membuat Jack semakin marah. Ia lantas menugaskan semua anak buahnya, untuk melanjutkan pemburuan. Berpindah ke Charlie, yang gagal menemukan alat bantu nafas tersebut. Charlie lantas memutuskan, untuk mencari ayahnya, yaitu Michael.
Karena keadaan Janet sudah membaik, Santi memutuskan untuk mencari Charlie, dan menyuruh Janet tetap menunggu di bukit. Namun Santi bersikeras, ingin ikut dengan si ibu. Berpindah ke Michael, yang kembali mengenang pengalaman brutalnya Afghanistan. Kala itu, Jack dan 2 orang anggotanya, berusaha menculik seorang perempuan warga sipil. Michael yang mengetahui akan hal itu, ia pun berusaha untuk menolongnya. Akan tetapi, Michael tak bisa berbuat apa-apa, karena kalah jumlah. Michael hanya bisa pasrah, ketika wanita warga sipil tersebut, dibantai tepat di depan matanya. Berpindah kepada kelompok Jack, yang berpencar menyusuri hutan, guna mencari keberadaan Michael. Sampai pada suatu kesempatan, Michael pun muncul, dan berduel dengan salah seorang dari mereka. Di tengah duel yang berlangsung semakin sengit, muncullah seorang lagi anak buah Jack. Ia berusaha menembak Michael, tapi yang kena malah rekannya sendiri. Kemudian, Michael berusaha melarikan diri, sehingga aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak pun terjadi. Di suatu kesempatan, Michael berhasil memojokkan posisi lawannya. Sehingga pertarungan kembali terjadi. Namun pada akhirnya, Michael berhasil menghabisi lawannya tersebut. Tak lama kemudian, Jack kembali menemukan jasad anak buahnya, yang berhasil dihabisi oleh Michael. Jack yang tadinya marah, kini malah semakin bersemangat untuk memburu Michael, yang merupakan mantan sersanya tersebut. Karena pemburuan di hutan ini, mengingatkan Jack akan tugas mereka di Afghanistan dulu, yang juga melibatkan Michael. Berbeda dengan Jack, anak buahnya yaitu Tom, justru semakin ketat-ketir. Ia sama sekali tidak menyangka, Michael yang hanya seorang diri, sudah berhasil membantai 3 orang anggota mereka. He's killing us one, but he's toying with us. Or without you. Now go. Beralih ke Michael, yang ternyata sempat tertembak, dan ia berusaha mengobati lukanya. Sementara itu, Santi dan juga Janet, masih terus mencari keberadaan Charlie. Pada waktu yang bersamaan, Charlie hampir saja ditemukan, oleh seorang anak buah Jack. Beruntung Michael muncul, menyelamatkan Charlie tepat waktu, dan membawanya bersembunyi. Setelah itu, mereka berdua berbagi tugas, untuk mengelabui seorang tentara bayaran, dan juga ketuanya yaitu Frank. Charlie memancing seorang dari mereka, berlari ke arah yang lain. Sedangkan Michael memancing Frank, berlari menuju ke sebuah danau. Sampai pada akhirnya, mereka berdua, terlibat duel yang cukup sengit. Frank yang seorang tentara terlatih, mampu menumbangkan Michael, sampai berkali-kali. Merasa sudah berhasil melumpuhkan Michael, Frank langsung memaksa Michael, mengatakan di mana tas itu ia simpan. Namun tentu saja, Michael enggan mengatakannya. Sampai pada suatu kesempatan, Michael berhasil meraih senjata Frank, dan langsung menghabisi si ketua tentara bayaran tersebut. Berpindah ke Charlie, yang terus saja berlari, sampai mengerahkannya ke sebuah lorong. Pada waktu yang sama, Santi sudah mulai putus asa, karena putranya tak kunjung ia temukan. Namun sialnya, Santi dan juga Janet, berhasil dicegat oleh Tom. Santi yang khawatir, kalau Tom akan menyakiti putrinya, ia pun dengan terpaksa, menyerahkan diri secara sukarela. Di tempat lain, Charlie berhasil ditemukan, oleh tentara bayaran yang mengejarnya. Di saat yang sama, Michael pun muncul, dan terpaksa menjatuhkan senjatanya. Karena tentara bayaran tersebut, mengancam akan menghabisi Charlie.
Michael mengatakan kepada si tentara bayaran, kalau ia bersedia mengantarnya ke lokasi di mana tersebut ia simpan, asalkan Charlie dilepaskan. Namun si tentara ini tak peduli dengan tas tersebut, dan malah bersiap akan menghabisi Charlie, sehingga inilah yang dilakukan oleh Michael. Setelah itu, Michael kembali menghubungi Jack, melapor kalau ia sudah berhasil menghabisi 6 orang anak buah Jack. Menanggapi itu, Jack pun mengatakan kalau istri dan anak Michael kini sudah berhasil ia tangkap. Jika Michael ingin mereka selamat, Michael harus menyerahkan tas tersebut. Jack akan memberikan Michael waktu 2 jam untuk mengantar tas tersebut di rumah peninggalan orang tua Michael. Hingga dengan terpaksa, Michael menuruti perintah Jack demi keselamatan istri dan anaknya. Berpindah ke Jack, yang tanpa ragu menghajar Santi dan Janet karena menentang perintahnya. Melihat itu, Tom mencoba menegur Jack agar tidak terlalu kasar pada wanita. Tak terima ditegur, Jack pun emosi dan langsung menghabisi Tom. Kemudian, Jack menugaskan tangan kanannya yaitu Henry untuk menjaga Santi. Sedangkan Janet, Jack bawa ke kamar dan akan ia perkaos. Berpindah ke Michael yang menyuruh Charlie agar tetap berada di sana. Sementara dirinya akan mencoba menyelamatkan Santi dan Janet. Beralih ke Jack yang masih berusaha keras untuk membobol gawang Janet. Sedangkan Michael yang baru sampai berhasil menghabisi 2 orang anak buah Jack yang berjaga di luar rumah. Di waktu yang bersamaan, Jack dan juga Henry memboyong Santi dan Janet keluar. Kemudian, Michael mengancam akan menghabisi dirinya sendiri apabila Jack tidak melepaskan keluarganya. Hingga dengan begitu, Jack tidak akan pernah tahu di mana keberadaan tas yang ia simpan. Karena hanya Michael saja yang tahu di mana lokasinya. Menanggapi hal itu, Jack pun setuju, namun ia hanya akan melepaskan seorang dari mereka berdua. Jack meminta Michael memilih melepaskan Santi atau Janet. Kemudian, Michael memilih Santi yang harus Jack lepaskan. Sementara Janet, baru akan Jack lepaskan ketika kedua tas tersebut sudah berada di tangannya. Santi sangat marah kepada Michael, yang malah memilih dirinya, dan bukannya memilih Janet saja. Akan tetapi, Michael berhasil meyakinkan Santi bahwa ini sudah ia rencanakan. Kemudian, ia menyuruh Santi menemui Charlie, yang sedang menunggunya di tepi sungai, dan jangan pernah lagi kembali ke sini. Michael berjanji kepada Santi, ia akan segera menyelamatkan Janet. Setelah itu, Jack menugaskan Henry untuk membawa Michael mengambil tas tersebut. Kemudian, Jack kembali membawa Janet masuk ke dalam untuk lanjut ia perkaos. Singkat cerita, Santi akhirnya bertemu dengan Charlie dan bergegas membawanya pergi dari sana. Pada waktu yang bersamaan, Jack dan Henry tiba di lokasi tujuan. Di suatu kesempatan, Michael berhasil menjatuhkan senjata Henry dan mereka berdua mulai berduel. Namun Michael yang sudah kelelahan, berhasil ditumbangkan oleh Henry. Namun tanpa ia sadari, Michael telah berhasil meraih pisau Henry yang terjatuh. Kemudian, Henry bersiap akan menghabisi Michael, namun inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi Henry, Michael langsung kembali ke rumah, sambil membawa tas tersebut. Berpindah ke Janet, yang berusaha mengelabui Jack, dengan cara merayunya untuk bercocok tanam. Kemudian dengan sigap, Janet berhasil melarikan diri. Di saat Jack berusaha mengejar Janet, Michael pun muncul, dan beradu tembakan dengan Jack. Namun sialnya, Jack berhasil menangkap Janet, dan mengancam akan ia habisi, apabila Michael tidak menjatuhkan senjatanya. Kemudian, Jack malah melecehkan Janet, di depan mata kepala Michael sendiri. Jelas saja Michael murka, dan langsung menyerang Jack.
Tapi Michael yang terluka, pada akhirnya dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Jack. Dalam keadaan yang tengah sekarat, Michael mencoba mendekati Janet, tapi digagalkan oleh Jack. Dengan sisa tenaga yang ada, Michael berusaha bangkit dan melawan. Tapi lagi-lagi, ia berhasil ditumbangkan oleh Jack. Tanpa membuang waktu lagi, Jack langsung meraih senjatanya, dan bersiap akan menghabisi Michael. Namun inilah yang terjadi. Jacklah yang pada akhirnya meninggal, dibidik mati oleh Santi. Setelah semua kekacauan ini selesai, Michael langsung mengubur jenazah si adik, dengan cara yang layak. Setelah itu, Michael dan keluarganya pergi, sambil membawa 2 buah tas besar tersebut, yang berisi uang $5 juta. Kemudian, film pun selesai.